tanah air kita. Namun siapa sangka dalam perjalanannya kerikil-kerikil terjadi, khususnya di ranah politik tanah air. Baru-baru ini, kurang lebih di penghujung 2022, mungkin individu atau mengatasnamakan organisasi partai, tapi yang jelas wacana pemilihan tertutup kembali didengungkan. Telah bersama saya seorang politikus senior, khususnya di Kabupaten Langkat dan Sumatera Utara. Beliau sengaja saya hadirkan di sini untuk membahas fenomena yang terjadi sekarang ini di tanah air. Apa kabar, Bang Khairul? Kabar baik. Alhamdulillah. Senang kalau lihat Abang sehat. Tapi sebelum kita mulai, kok saya melihat di media sosial pergerakannya cukup masif. Apakah ini memang bagian strategi yang sebelum-sebelumnya sudah Abang lakukan? Atau bagaimana? Ya, kami sadar betul bahwa kami ini kan partai baru. Ya. Jadi partai ini kan belum dikenal masyarakat. Ya. Tentunya harus lebih lah daripada yang lain, ya kan, supaya walaupun partai baru, maka partai ini akan banyak diketahui oleh masyarakat, dikenal oleh masyarakat. Oke, berarti gini teman-teman, saya mau memberitahu bahwasanya Bang Khairul ini adalah pengurus DPW Partai Gelora Sumatera Utara. Nah, Bang, mungkin saya nggak tahu ya, apakah Abang dengar atau sempat membaca atau tidak tentang wacana-wacana pemilihan tertutup. Tapi itu di endingnya. Saya mau ingin bertanya sama Abang. Kenapa sih pada prakteknya calon-calon legislatif yang mewakili partai itu diisi oleh tamu? Artinya sosok ini bukan pengurus, bahkan mungkin bukan simpatisan, tapi beliau, orang-orang ini dikasih karpet merah untuk mencalonkan diri dari partai tertentu. Apa yang bisa Bang jelaskan? Memang ada sebuah persoalan ya, jadi partai politik ketika proses pencalonan, ya, baik itu di tingkat daerah ya, kabupaten dan provinsi maupun di tingkat pusat. Jadi mungkin dilihat pada kondisi yang ada, yang pengurus-pengurus partai itu mungkin tidak maksimal untuk bisa mendulang suara, maka dibutuhkanlah dalam tanda kutip tadi tamu-tamu luar, orang-orang mungkin yang selama ini tidak mengurus partai untuk bisa dicalonkan menjadi calon partai politik tersebut. Itu saja. Nah, tapi kan begini dia Bang, sebenarnya kalau bicara untung dan rugi, apakah, maaf, tidak merugikan oknum-oknum pengurus partai ketika mungkin secara finansial dia kurang dan tamunya punya finansial lebih? Bagaimana? Maka disitulah nanti salah satu akan menjadi proses untuk mencari orang-orang yang mau mengurusi partai itu akan sulit. Kenapa? Karena nanti bisa jadi dia yang secara mungkin terus-menerus mengurusi partai, meluangkan waktu mengurusi partai, ya kan, tahu-tahu di akhir pencalonan nanti akan dihadirkan juga orang-orang yang mungkin yang punya sumber daya yang besar daripada pengurus partai yang ada, gitu. Cuma karena memang mengedepankan partai agar partai ini
pada posisi harus mendapatkan kursi, Ya. karena indikator keberhasilan sebuah partai kan kursi gitu kan, Oke. baik di legislatif maupun di eksekutif. Maka dengan pertimbangan itu, ya banyak mungkin yang partai-partai juga akan apa namanya itu, merelakan lah agar kursi-kursi itu bisa diisi oleh orang-orang di luar partai. Nah, cuma tidak satu itu saja persoalan. Jadi persoalannya mungkin sekian banyak yang bisa dicalonkan. Ya. Ya satu dapil itu kan sebanyak kursi, jumlah kursi di DPR kan, Ya. baik di tingkat daerah maupun di pusat. Nah, mungkin hanya di dalam partai tersebut bisa mencalonkan ya mungkin 40 sampai 50%. Jadi ada 50% lagi yang kosong yang seharusnya bisa diisi, maka diberikanlah atau dilemparkanlah keluar orang-orang yang mau berjuang pada partai tersebut untuk menjadi calon legislatif. Oke. Jadi teman-teman, satu kalimat Bang Khairul yang saya sisipkan hari ini, bahwasanya tolak ukur sebuah kesuksesan partai itu ketika konstituennya itu berhasil duduk di kursi parlemen. Jadi kalaupun partai kamu besar tapi tidak ada yang duduk, itu belum bisa dikatakan besar. Nah, jadi beranjak dari situ, Bang. Sebenarnya dengan banyaknya atau adanya partai yang lebih, katakanlah, mengutamakan tamu-tamu dari luar, kira-kira apa dampak negatif khususnya bagi partai itu? Atau tidak ada dampak negatifnya? Silahkan, Bang. Dampak negatif pasti ada. Salah satunya adalah bahwasannya partai itu kan seharusnya menjadi dapur kepemimpinan. Jadi orang-orang yang di legislatif itu maupun eksekutif, ya kan, paling tidak dia harus memang menjadi pengurus partai, mengurusi partai dulu baru mengurusi masyarakat. Karena di partai itu juga bagian terkecil ya, nggak bagian kecil untuk sebagai latihan untuk mengurusi masyarakat sebelum dia terjun kepada masyarakat yang lebih luas, ya. Ya. Daerah maupun negara dan sebagainya gitu. Jadi, nah kadang-kadang kalau ada orang langsung yang notabene belum pernah berkecimpung dalam dunia partai politik, Ya. belum pernah berkecimpung dalam sosial kemasyarakatan, ya kan? Jadi anggota DPR, jadi bupati, jadi gubernur atau jadi presiden, dia belum punya pengalaman sama sekali, disitulah nanti akan muncul persoalan-persoalan. Jadi seharusnya memang partai politik ini harus menjadi dapur kepemimpinan. Karena semua kepemimpinan di negara ini itu khususnya yang berkaitan dengan politik itu kan dari partai politik. Ya. Ya kan? Kalau Anda ingin jadi bupati, Anda dicalonkan oleh partai politik. Kalau Anda ingin jadi gubernur, Anda dicalonkan oleh partai politik. Kalau Anda ingin jadi presiden, Anda dicalonkan oleh partai politik. Jadi partai politik itu adalah sesuatu yang sangat strategis dalam berbangsa dan bernegara di negara kita gitu. Oke, lalu tadi saya sudah mengatakan sama Abang dampak negatif. Apakah ada kelemahan bagi khususnya ketua partai ketika ternyata yang duduk adalah tamu-tamu tersebut? Jadi faktor komunikasi, ya kan? Dalam sebuah partai politik itu kan punya visi dan misi, ya kan? Punya agenda-agenda politik, punya agenda-agenda bagaimana bisa mensejahterakan masyarakat dan sebagainya. Dan ini kan kalau dia sebuah partai politik, dia sudah paham betul gitu. Dia sudah ngerti betul apa yang harus dia lakukan ketika dia menjadi jabatan publik DPR. Nah, kalau yang belum ini kan harus perlu komunikasi, gitu. Harus ada komunikasi yang intens. Nah, kadang-kadang salah satu yang muncul itu komunikasi tertutup antara pemimpin, anggota legislatif ataupun bupati ataupun gubernur dan sebagainya itu dengan pimpinan partai politik. Berarti Abang mau bilang sebenarnya tidak ada kelemahan berarti, hanya saja harus membangun komunikasi aktif, komunikasi itu saja. Oke. Sebelum saya lanjutkan, aku mau nanya pribadi nih sama Bang. Ya, Jadi main 2024? insya Allah. Wais. Insya Allah panjang usia, panjang umur, ya kan?
Oke, jadi teman-teman tadi di awal kan sudah saya bilang beliau ini adalah pengurus DPW Partai Gelora Sumatera Utara. Nah, jadi kalau abang main dari Sumut, dapil abang, dapil mana ini? Dapil 12 Langkat Binjai. Dapil 12 Langkat Binjai. Ya. Jadi mungkin untuk teman-teman yang khususnya di wilayah Langkat dan Binjai, ya sudah bisa mencari literatur atau katakanlah biografi Bang Khairul. Mana tahu teman-teman tertarik dengan sosok beliau. Tapi ingat, ini bukan kampanye. Saya cuma menyarankan saja teman-teman. Bang, nah, tadi di awal saya bilang sama teman-teman di luar tentang langkah awal reformasi melahirkan sebuah demokrasi terbuka, di mana sudah dimulai ketika saya memilih sosok itu dan saya tahu orangnya, tahu fotonya, tahu namanya. Nah, saya nggak tahu apa Bang dengar kabar atau tidak, di penghujung 2022 ada oknum-oknum tertentu, entah mengatasnamakan organisasi atau pribadi, tapi seingat saya dari partai besar ini ya, mewacanakan tentang pemilihan tertutup. Ini saya ini orang awam Bang, dan mungkin teman-teman itu juga orang awam. Saya pengen tanya yang pertama, yang dimaksud dengan pemilihan atau kembali ke pemilihan tertutup ini yang bagaimana sebenarnya sih Bang? Jadi pemilihan kita kan istilah ada proporsional. Proporsional itu melalui adanya daerah pemilihan. Ya, jadi ada proporsional tertutup, ada proporsional terbuka. Ya. Kalau dia proporsional tertutup, maka pemilih itu memilih partai politik. Calonnya itu sudah disiapkan oleh partai politik 1, 2, 3 dan seterusnya. Walaupun nanti di depan TPS itu dicantumkan itu partai A calonnya ini, partai B calonnya ini. Tapi di dalam kertas suara yang ada itu adalah gambar partai politik dan masyarakat memilih partai politik bukan calonnya gitu. Oke, ini saya pertegas nih Itu sama teman-teman di luar. Tertutup. Ya, artinya dalam hal ini kami sebagai pemilih tidak mengetahui siapa yang akan kami pilih. Hanya sebatas saya memilih partainya saja. Pada dasarnya sebetulnya tahu di TPS itu akan dicantumkan nomor 1. Jadi dia kalau proporsional tertutup, kan itu nanti dihitung semua suara partai. Bagi partai politik yang mendapatkan kursi di dapilnya, katakanlah 1 kursi, maka nomor 1 lah yang berhak mendapatkan kursi tersebut. Gitu. Jadi dia tertutup dalam konteks pencalonannya gitu. Jadi yang kita pilih itu adalah partai politik yang nama-namanya itu tidak dipilih, tapi sudah ditetapkan di situ. Kalau nanti dapat 1 kursi, maka nomor 1. Ya kan? Kalau Anda misalnya tidak setuju dengan nomor 1 itu misalnya, ya tak usah pilih partai itu. Karena itu nanti akan jadi kalau partai itu dapat kursi gitu. Berarti kita mundur dari peradaban. Mundur. Pertanyaan saya sama Abang. Abang sebagai yang nantinya akan mencalonkan, apakah ini kabar baik atau kabar buruk? Kabar buruk. Nah, jadi di situ kan dia begini. Kalau kita yang sudah kita lakukan berapa kali periode pemilihan ini yang disebut tadi bisa proporsional terbuka gitu. Jadi ada satu partai ditampilkan ada mungkin 10 calon, ya kan? Ya kita sebetulnya sudah pemilih sudah suka dengan partai ini gitu. Nah, ditambah lagi dia bisa mana calon yang dia pilih di antara 10 itu. Dia bisa pilih nomor 1, dia bisa pilih nomor 10. Nah, suara nanti yang terbanyak kalau kursinya dapat partai yang dapat kursi, maka suara yang terbanyak itulah yang akan menjadi mewakili dari partai itu untuk di parlemen. Jadi, nah kalau sekarang kan tertutup itu kan caleg ini disimpan dia, tidak dipilih lagi. Yang dipilih adalah partainya. Makanya secara demokrasi ini jelas merugikan gitu, ya kan? Jadi secara semangat juga kalau dia tertutup itu, ya kan, orang akan caleg-caleg itu akan wah ini nomor 1, nomor 1 inilah yang bergerak kan begitu.
Tapi kalau ada 10 calon, ya kan semua punya peluang yang sama untuk bisa duduk. Makanya 10-10 ini bisa semua bermain untuk bisa mendekati masyarakat, mengkampanyekan diri, menawarkan program-program dan sebagainya. Jadi bisa lebih terbuka. Itu masyarakat bisa lebih banyak mana yang cocok menurut dia yang dia pilih. Oke. Sebagai politisi senior, khususnya di Senior-senior kabupaten. kali lah ya. Ya senior, teman-teman. 3 periode. Gimana kita mengatakan beliau tidak senior? Nah, aku sedikit sensitif bertanya sama Abang. Ya. Apakah dengan pemilihan tertutup tersebut, aroma kolusi lebih besar atau sebenarnya tidak ada aroma-aroma ke sana? Atau juga termasuk money politiknya? Contoh, Bang, aku buat nomor 1 ya, sekian. Apa mungkin terjadi seperti itu? Silakan. Tidak semua kan seperti itu. Jadi partai politik akan melihat, ya kan, yang diletakkan di nomor 1 itu pasti adalah orang yang bisa memungkinkan mendapatkan suara lebih besar dan bisa menggerakkan roda partai untuk bisa mencari suara, mendapatkan kursi. Pada posisi kenapa? Karena nanti nomor berikutnya itu sudah tidak semangatnya itu pasti beda lah kan, karena yang diutamakan kan nomor 1 tadi gitu. Ya. Jadi kolusi atau tidak kolusi itu ya tergantung partai politiknya lah. Tapi dalam tanda kutip pasti partai politik akan meletakkan kepada orang yang punya andil besar bisa mendapatkan suara pada pemilihan nanti gitu. Cuman jangan lupa Bang Hairul, hegemoni pemimpin partai. Kita bicara yang terendah, pelangkat, Ya. kabupaten atau kota. Kebayang kalau saya ketua partai, tentu saya punya hak atau katakanlah kekuatan, power untuk meletakkan nama saya di nomor 1. Ya, Mungkin saja. mungkin, dan itu sah saja. Kalau saya pun secara pribadi, ya kan, kalau dia ketua partai, itu kan lambang dari partai, ya kan, paling tidak dia harus majulah, letakkan nomor 1 di dapil dia. Karena apa? Karena dia yang mengurusi partai selama ini. Jangan sampai ketua partai pun tergeser juga, kan begitu. Ya, itu tidak baik juga untuk partai politik. Ya, jadi salah satu kelemahannya itu nanti yang kalau yang terbuka ini kan tadi banyak peluang itu muncul tamu-tamu dari luar, Ya. ya kan, yang mungkin selama ini tidak pernah mengurusi partai, gitu, belum tahu visi misi partai secara mendalam. Yang penting dia caleg, dia terjun ke masyarakat, bagaimanapun caranya dapat suara dia jadi. Tapi secara pengetahuan visi misi apa partai politik dia tidak memahami. Ini yang menjadi kelemahan kadang-kadang yang terbuka gitu. Tapi masyarakat bisa lebih banyak menentukan pilihan. Tuh, masyarakat juga bisa cenderung mana yang dia cocok lah untuk memilih yang sesuai dengan kriteria dia gitu. Dan ada banyak alasan orang untuk memilih. Kan? Oke. Jadi teman-teman, tadi saya mengutip kalimat Bang Hairul bahwasanya ketua partai itu adalah brains. Sayang atau sangat miris ketika ketua partai pun tak duduk, kan begitu. Tapi bahasa Bang Hairul, menurut pribadi saya, syarat dengan kontra demokrasi. Karena pada prinsipnya, setiap pemilih berhak menentukan siapa yang akan dicalonkannya, yang akan diwakilkannya untuk duduk di Senayan atau di legislatif. Apa tanggapan Abang? Ya, inilah tadi makanya saya katakan bahwa partai politik itu kan punya strategi masing-masing untuk bisa meletakkan calon-calon terbaiknya untuk bisa mendapatkan suara atau bisa mendapatkan kursi gitu. Tidak juga semua harus dipasang orang-orang yang mungkin pengurus partai tapi peluangnya tidak dapat gitu, untuk satu kursi pun tidak ada dan sebagainya. Itu kan menjadi perhatian. Sehingga kalau menurut saya ini harus proporsional. Proporsional begini, di satu sisi ada pengurus partai, di sisi mungkin ada orang luar yang ingin calon dari partai kita.
Gitu. Jadi dua-duanya harus ditampung. Tidak juga semua harus pengurus partai, tidak juga semua harus dari luar. Gitu. Jadi semua dari luar ini mungkin dia tidak apa ya, tidak terbiasa mengurus partai, tapi dia mau caleg, dia punya jaringan, ya kan, dia punya sumber daya, ya kan, dia punya sesuatu yang bisa menaikkan elektabilitas partainya untuk dipilih. Ya sah saja, itu demokrasi gitu. Tinggal partainya kan. Gitu. Nah, di satu sisi partai ini juga, di sini juga harus ada calon-calon yang sudah disiapkan dari partai, karena saya katakan tadi partai itu seharusnya menjadi dapur kepemimpinan. Masa dari dapur ini tidak ada yang dicalonkan kan? Setuju. Ya, karena semua punya kepentingan kan, semua punya strategi. Bisa jadi juga nanti yang terpilih dari dalam, belum tentu juga yang dari luar semua kan. Oke. Nah, jadi tadi kan saya sempat bertanya sama abang. Ya. Abang menyikapi secara pribadi bagaimana? Abang mengatakan, ya cukup mempunyai kekhawatiran, resah dengan proses pemilihan tertutup ini. Nah, yang ingin saya tanyakan sama abang, dengan situasi ini, apakah abang dan teman-teman di DPW Sumut sudah melakukan koordinasi dengan pimpinan pusat untuk menyikapi persoalan ini? Silakan. Kalau kami dari Partai Gelora itu, bahwasanya dari pusat itu menginginkan bahwa pemilihan ini harus dengan sistem terbuka, tetap terbuka. Itu karena situ lebih demokratis lah. Ya kan? Jadi kita bisa tawarkan lebih banyak orang, ya mungkin secara pribadi, ya kan, lebih mumpuni untuk bisa lebih dikenal, punya jaringan, punya sumber daya dan sebagainya, bisa memungkinkan untuk mendapatkan kursi, kan sah saja. Ya. Ya kan? Nah, dari dalam juga silahkan untuk bisa berkompetisi di dalam pemilihan ini, gitu. Jadi kalau di partai kami itu kita semua punya tahapan lah. Jadi di dalam ini kita selesaikan dulu mana pengurus-pengurus partai kita yang mau calon. Ayo silakan, gitu. Nah, dia punya kota katakanlah 10, ya kan, di dalam ada 3 atau 4. Ya kita harus penuhkan dari luar. Ayo, mana orang-orang kota terbaik dari daerah ini yang mau mencalonkan dari partai ini. Silakan, karena kita masih punya gitu. Jadi kalau kami melihatnya itu ya lebih baik ini kalau kita sistem terbuka ya, bukan sistem tertutup gitu. Jadi proporsional lah. Ayo dari pengurus partai, ya kan? Nah, ayo dari luar partai, mari bersama-sama. Ah, begitu. Oke, ini asik nih teman-teman. Walau sebenarnya Partai Gelora ini katakanlah pendatang baru, tapi sikap mereka cukup jelas. Artinya mempertahankan pemilihan terbuka. Bang, jadi teringatnya persiapan Partai Gelora khususnya Sumatera Utara dalam memenangkan pemilu di 2024 sudah sampai sejauh mana nih? Kita lagi proses perekrutan bakal calon lah, baik itu di internal partai sendiri, ya kan, kita adakan seleksi dan kita juga sudah berkomunikasi dengan yang di luar partai, mana yang punya niat untuk mencalonkan pada pemilu 2024 ini. Ayo ya, kita lagi proses inilah, proses penjaringan lah istilahnya, baik itu di internal partai maupun di luar partai. Oke, nah kalau saya merujuk ke periode-periode sebelumnya, itu ada beberapa partai yang dia memasang spanduk, slogan. Partai ini membuka pendaftaran caleg gratis, katanya kan. Jadi, dan maaf, sebagian partai juga nggak membuat seperti itu. Jadi yang ingin saya tanyakan, mana tahu nanti masyarakat di luar, khususnya Kabupaten Langkat kan, mana tahu dia berpikir, ini gimana nih, gimana? Nah, pertanyaan saya itu sederhana sama Bang. Apakah ketika ingin mencalonkan anggota legislatif di Partai Gelora harus membayar atau bagaimana? Oh, tidak sama sekali. Gratis lah. Orang masih mencalonkan di partai itu kan,
ya nggak mungkin lah kita ada apa namanya tarif tertentu lah untuk bisa mencalonkan diri, ya kan? Tapi bagaimana nanti dia mendekati masyarakat, mencari apa namanya konstituen, membuat tim-tim pemenangan, nah itu diserahkan kepada pribadinya masing-masing. Sejauh mana dia ingin menang, sejauh itulah dia berusaha, kan? Berarti udah deal nih ya, kalau mau daftar ke Gelora gratis nih. Gratis, nggak ada biaya administrasi, biaya kesehatan katanya nanti. Biaya kesehatan masing-masing, urus di masing-masing. Sendiri ya. Iyalah. Ini biar harapan teman-teman juga tahu. SKCK atau apa itu administrasi itu masing-masing. Ya, itu. Tapi tidak ada sejumlah uang yang setorkan ketika dia mendaftar. Oh, aku mau calon ini, si pemudik pendaftaran, nggak ada. Nggak ada ya. Nah, jadi teman-teman sudah dengar ya, bahwasanya ini juga ada partai baru yang sudah menyatakan ketika teman-teman ingin mencalonkan diri melalui Partai Gelora, tidak ada pungutan apapun. Nah, kalaupun nanti ternyata teman-teman di lapangan menemukan, lapor ke saya. Chat ke Pak Pitepo, biar saya sampaikan ke Bang Khairul. Saya bertanggung jawab. Cocok ya? Cocok. Oke, di penghujung, ini saya kembali lagi ke tadi, Bang. Ya. Pemilu tertutup atau pemilihan tertutup sama pemilihan terbuka. Ya. Saya kepengen Abang memberikan closing statement. Apa kelebihan kekurangan pemilu terbuka? Apa kelebihan kekurangan pemilihan tertutup? Silakan. Kalau dia tertutup dulu lah kita ya, atau terbuka dulu nih. Boleh, terserah Bang. Kalau dia tertutup, maka partai politik itu bisa menentukan orang-orang mungkin yang selama ini aktif di partainya, punya apa namanya itu, punya potensi untuk memenangkan pertarungan, ya, punya dedikasi dan sebagainya, gitu. Itu kelebihan dari sisi partai politiknya, gitu kan. Nah, kekurangannya masyarakat tidak bisa memilih. Jadi ibarat kata itu pepatah apa nama itu, membeli kucing dalam karung. Jadi yang dipilih itu di dalam karung dia. Mungkin kita nggak tahu, masyarakat nggak tahu itu, gitu. Yang dipilih cuma rumahnya, yaitu partai politik. Tapi calon yang dimenangkan itu tidak bisa dipilih. Jadi yang menentukan nanti ya tergantung urutan partainya, gitu, urutan calegnya nanti kan. Nah kalau dia terbuka, maka keuntungannya adalah semua calon ini bisa bergerak semua untuk meraih suara, mendapatkan kursi. Semua punya peluang yang sama, tidak ada nomor 1, tidak ada nomor 10, semua sah aja untuk bisa menang, tergantung dia sejauh mana mengusahakan untuk menang, terpilih, gitu. Ya kan? Nah, masyarakat juga bisa memilih. Jadi lebih demokratis, gitu. Nah, di satu sisi kan ini sudah tertutup, itu sudah kita lakukan tahun 99 dan 2004. Saya pernah mengalami itu ketika tahun 2004 saya caleg di DPRD Langkat, itu masih tertutup. Oh, itu masih tertutup itu, Bang? Dan dulu saya adalah caleg Dapil 1 dan saya nomor 1. Saya ketika itu sekretaris partai. Gitu, di Kabupaten Langkat. Itu. Dan kebetulan Dapil 1 dapat kursi. Saya nomor 1, ya saya duduk ketika itu kan. Ya 2009, 2014, 2009 ya itu sudah terbuka. Itulah awalnya ya. Iya, pemilu 2009 itulah awal dari proporsional terbuka. Jadi, nah saya ketika itu masih nomor 1 dan saya terpilih kembali ketika itu di DPRD Kabupaten Langkat, ya, karena mungkin orang udah lebih kenal saya daripada yang lain, gitu. Oke. Nah, ketika di provinsi 2014 saya nomor 5. Duduk juga. Jadi nggak ada lagi istilah nomor urut yang tadi kutip, yang bisa menjadi apa tadi ya, bisa ada permainan situ, bisa nomor 1, itu jadinya hilang. Ya kan, orang nggak perlu lagi nomor kan, mau nomor 1, nomor 10 punya peluang yang sama. Betul. Gitu. Jadi nggak ada neko-neko lah dengan ketua partai, atau orang-orang yang bisa mengkondisikan partai dan sebagainya. Nah ini akan lebih. Nah kenapa ini harus dimundurkan lagi?
2019 kemarin masih terbuka kan, nggak ada Iya. masalah gitu. Nah, kalimat abang terakhir nggak abang lanjutkan. Kenapa pada akhirnya harus kembali? Ini kan ada Apa dasar pemikiran? ya, ini kan kemungkinan ada satu partai politik. Jadi begini dia. Jadi ini ada sebuah partai politik punya peluang besar untuk menang, partai besar dan sebagainya, ya kan? Nah, orang akan mencalonkan diri itu bebas. Ada kemarin mungkin ada orang yang mungkin orang tua yang punya jaringan, orang tua yang punya sumber daya. Jadi anak ini dimasukkan, dia belum paham betul dengan partai politik ini, sehingga dalam perjalanan dia menjadi dewan itu tidak bisa diharapkan sesuai yang diharapkan partai, karena tidak pernah selama ini berinteraksi dengan partai. Berarti ada generasi Itu yang salah satu terputus. kelemahannya, terbuka. Itu jadi bisa jadi yang orang-orang yang selama ini mengurusi partai, orang-orang mengikuti kepemimpinan partai, tidak jadi anggota DPR. Jadi begitu dia jadi tidak jadi anggota DPR, maka dia tidak bisa meneruskan perjuangan partai. Nah, sementara ada orang baru masuk, ya kan, belia misalnya lagi, tapi didukung oleh sumber daya, didukung oleh keluarga yang punya sumber daya besar, diterjunkan ke masyarakat sebagai dan dapat kursi, tapi dia tidak paham akan partai itu. Nah, ini akan menjadi persoalan di partai politik. Gitu. Makanya ini salah satu kelemahan. Berarti bisa dikatakan Tidak matang dia. ya, Ya. demokrasi yang kita harapkan atau demokrasi yang sejadinya sudah mulai memudar seiring perjalanan waktu dengan pola-pola wacana pengunduran atau dalam artian pemilihan tertutup. Ya. Nah, Bang, ini pertanyaan saya terakhir. Kemarin saya dapat informasi Ya. bahwasanya Kabupaten Langkat ini pecah menjadi 6 dapil. Ya, betul. Yang ingin saya tanyakan sama Bang, sebagai partai pendatang baru, apakah partai Abang merasa dirugikan atau tidak sama sekali? Kalau dikatakan merugikan, ini bisa merugikan karena kekuatan partai kami di satu dapil itu terbelah dua dia. Yang kemarin hitungan kita, kekuatan ini bisa mendapatkan kursi dalam pemilu ini. Dengan pembelahan ini, maka kami merubah lagi strategi untuk bisa mendapatkan kursi target itu gitu. Jadi ini ya di satu sisi karena ini kan dibelah dia ya. Ya. Ada yang dibelah ya kan, di satu sisi jumlah kursi. Jadi semakin banyak kursi di dapil itu, maka semakin besarlah partai politik untuk mendapatkan kursi gitu. Oke. Ya kan. Jadi dengan pembelahan penambahan dapil itu, dia mengurangi kursi. Dulu 12, akhirnya tinggal 8. Dulu dapil 1 12 tinggal 10. Makanya persaingannya akan lebih ketat. Lalu siapa yang diuntungkan? Yang diuntungkan tetap partai-partai besar lah. Oh, ya, partai yang besar sudah ya. punya lumbung-lumbung itu, ya kan, lumbung-lumbung suara yang sudah yang sudah lama ya Ya. dibina, mungkin sudah lama. Tapi pada dasarnya kami Partai Golkar Partai Baru tidak takut dengan penambahan ini. Kita atur strategi lagi karena kemarin 2 hari atau 3 hari yang lalu sudah ditetapkan dapil itu kan. Ya. Sudah sah lah Langkat ini menjadi 6 dapil, dan kita yakin bahwa kita akan mendapatkan minimal 1 kursi di setiap dapil di Langkat ini. Amin. Nah, mungkin teman-teman pengen tahu sebenarnya Bang, perubahan semacam itu dari 5 ke 6 dapil itu apakah sepihak dari KPU atau KPU berdasarkan persetujuan partai-partai? Persetujuan partai-partai itu tidak. Jadi ada ketentuan dia. Jadi salah satu ketentuan itu adalah berkaitan dengan geografis. Ya.
ya kan. Jadi kalau bisa kecamatan itu janganlah pula satu sini. Secara geografis tidak nyambung dia. Jadi kan menjadi perhatian. Yang kedua, ada ketentuan satu dapil itu maksimal 12 kursi. Jadi kemarin saya mendapat informasi bahwa di dapil 1 ini kalau tidak dipecah, ditariklah salah satu kecamatan, maka dia sudah 13 kursi gitu. Nah, kalau dia 13 kursi, maka dia sudah melanggar peraturan. Jadi maksimal PKPU, peraturan KPU itu maksimal satu dapil itu adalah 12 kursi. Mau tidak mau, salah satu kecamatan di dapil 1 ini harus dikeluarkan. Itulah salah satu alasannya ya. Iya, jadi dengan keluarnya 1 ini akan merubah semua jadinya ya. Walaupun yang terakhir yang berubah itu kan tidak signifikan semua berubah lah, hanya yang kemarin jadi 1 ya kan, dibelah 2, diambil dari sana 1 ya kan, ditambahkan ke dapil 6 tadi, dapil 5 dikurang 1. Jadi begitu dia dikurangi satu kecamatan, ya kursinya jadi berkurang. Jadi teman-teman, saya harap puas dengan apa yang disampaikan oleh Bang Khairul. Dari Langkat untuk Indonesia Bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang, sukses selalu ya Bang ya.